Permisi, Iya, Bu. silakan masuk. Ibu, duduk dulu, ayo. Dengan siapa ini? Saya Nana, Bu. Oh, Nana. Dari kelas mana? Saya dari kelas 12 IPA 1. Oh, ada kelas IPA 1 yang yang wali kelasnya itu si Bu Reta ya? Iya, Bu Oh, Reta, Bu Bu. Reta. Oke, oke. Gimana kabarnya hari ini? Ya, so-so sih, Bu. Ya, baik, tapi ada buruknya juga. Tapi ya, overall bagus sih, Bu. Oke ya. Tapi tadi abis pelajaran atau gimana nih? Kan baru pulang sekolah kan? Iya, Bu. Tadi saya habis pelajaran yang terakhir itu fisika sih, Bu. Sama Pak Anton. Sama Pak Anton. Gimana Pak Anton? Asik orangnya. Guru baru kan itu? Iya, Bu. Gimana ya, Bu? Kan kalau sebelumnya tuh saya sama teman-teman dengar dari kelas lain kalau Pak Anton tuh karena guru baru terus masih muda ngajarnya tuh terlalu lempeng aja gitu loh, apa ya, Bu? Terlalu serius Masih gitu. kaku mungkin ya. Iya, masih kaku. Terus setelah tadi kami membuktikan sendiri ternyata ya emang sih, Bu, orangnya kaku banget. Terus kayak kan kalau di kelas saya tuh anak-anaknya suka ngejokes gitu kan, Bu. Itu tuh nggak nyambung sama bapaknya. Jadi ya di kelas tuh agak tegang. Terus ya ternyata emang bener gitu, Bu, yang diomongin sama anak-anak. Tapi materinya bisa tersampaikan dengan baik atau enggak? Bisa, Bu. Beliau itu bisa menyampaikan materi dengan baik. Ya cuman itu tadi aja, Bu, terlalu kaku dan terlalu serius. Jadi Oh, mungkin kan kalau fisika itu harusnya kan kalau menurut saya ya, Bu, dibawa senang aja. Soalnya fisika itu udah susah kalau semisal dari gurunya aja terlalu serius iya terus bener kaku banget. gitu, takutnya siswanya nanti nggak bisa mengikuti dengan baik gitu. Ya mungkin nanti bisa disampaikan ya nanti sama saya. Iya, Bu. Biar ya namanya juga guru baru kan belum masih lihat karakter siswanya kayak gimana. Menyesuaikan juga sih sepertinya Iya, Bu. gitu. Oke. Tadi sudah makan dong Mbak Nana? Kalau saya tadi tadi sih, Bu, waktu istirahat, tapi kan habis istirahat terus kelas terus pulang. Jadi belum sempat makan sih, Bu, tapi nggak apa-apa sih. Belum lapar juga, Bu. Oh, iya tadi kan habis istirahat kedua makan kan tapi? Iya. Oh, oke, oke. Baik, sebelumnya Mbak Nana ini Nana Mbak Nana atau Nana nih mau dipanggilnya? Nana aja, Bu. Kan saya Oh, masih kecil, oh Bu. iya, kelas 12 soalnya. Iya, Bu. Nanti udah ada rencana belum setelah lulus atau gimana? Ya saya sih pengennya ke PTN ya, Bu. Tapi kalau misal ke PTS ya Ya udah ya gitu. ya nggak apa-apa, tapi yang bagus gitu loh, Bu. Kan ya Oke. diupayakan juga. Oke, gimana? Ya, terus Nana ini ngomong-ngomong rumahnya eh di sini itu deket apa jauh nih dari sekolah? Kalau rumah saya sih kurang lebih 30 menit ya, Bu, dari sekolah. Jadi kalau misal setiap hari ya saya berangkatnya jam 6 pagi, terus nanti nyampe sekolah jam setengah 7. Terus kalau misal Setengah jam. macet bisa sampai jam 6.45 atau 6.50, tapi saya nggak pernah terlambat sih, Bu. Syukurlah. Berarti masih ya lumayan jauh ya. Iya. Emang rumahnya di mana? Daerah mana? Saya rumahnya di daerah Prambanan, Bu. Jauh ya sama SMA Kasih. Iya, Bu. Hmm. Di mananya sih? Daerah mananya kan Prambanan tuh ada sebelah mana tuh? Iya, saya di selatan, Bu. Jadi di ini loh, Bu. Ibu pernah dengar namanya tebing breksi nggak? Oh iya iya. Ya, saya Prambanan di daerah situ. Sebelumnya atau emang Se daerah situ? daerah situ, Bu. Oh dari situnya. Oke. Ya gitu. Gimana nih Mbak Nana atau Nana mau kesini? Kan tadi kemarin kan udah isi form kan? Iya, Bu. Kan jadi kemarin itu ya sebelumnya sih saya kalau ada masalah tuh nggak pernah cerita gitu loh, Bu. Saya ceritanya paling ke teman-teman saya aja. Tapi ya apa ya, Bu, cuma sekedar biar lega aja gitu, nggak dipendam sendiri. Terus kemarin temen saya itu nyaranin buat konseling. Nah, itu Konseling. karena kan ya di sekolah kita ini kan ada konselor profesional, Ibu, Iya kan betul. ada 3 orang, salah satunya Ibu kan. Terus kemarin untuk prosedurnya itu
Saya ngisi form dulu, habis itu setelah ngisi form itu dijadwalkan. Terus kemarin kan dari ibu yang menghubungi saya, terus akhirnya kita bisa ketemu hari ini. Terus itulah Bu, kalau misal dari sekolah kan prosedurnya kayak gitu, jadi ngisi form dulu baru nanti bisa Iya, ketemu. betul betul. Berarti Nana itu kan tadi kan ada sempat apa, sempat berkata teman ya, ceritanya sama teman-teman biasa ya. Oke. Nana tuh temenannya sama siapa sih di sekolah nih? Sama si ini, Tasya ya? Sebenarnya teman saya tuh Banyak. teman banyak, Bu. Kayak teman yang kenal gitu banyak, cuman kalau Yang deketnya semisal nih? yang deket itu cuman beberapa aja sih, Bu, kayak 2 orang atau 3 orang gitu aja. Tapi Hmm, ya jarang sih Bu buat cerita. Cuman kemarin itu karena saya kan udah stres banget, jadinya aduh kayaknya teman doang kayak udah nggak ngebantu gitu. Akhirnya kemarin teman saya nyaranin buat, "Ya udah kamu konseling aja." Terus aku bilang, "Apa sih konseling?" gitu kan. Karena kan oke. ya ini saya pertama kali gitu kan Bu buat Nggak apa-apa ya. konseling. Apakah sama gitu saat saya cerita sama teman-teman saya atau ada perbedaan gitu Bu setelah nanti saya konseling gitu Bu. Jadi ya sempat dengar dari temennya, mungkin temennya pernah konseling juga, nah Pernah makanya Bu. menyarankan untuk ke sini ya. Iya. Oke. Ya bagus bagus. Terus tapi ngomong-ngomong, kesibukannya akhir-akhir ini apa sih, Nana? Siapa tahu mungkin nanti kita bisa menyesuaikan jadwal berikutnya sama kesibukan Nana. Kalau sekarang kan saya kelas 12 ya Bu. Kelas 12 itu kesibukannya ya, Belajar. tryout lah Bu pasti. Tryout, terus mestinya ada tugas-tugas. Terus kalau semisal untuk acara sekolah kan udah nggak aktif ya Bu. Jadi ya cuman semisal kalau ada acara kayak, apa ya Bu, ulang tahun sekolah, ya saya ikut tapi sebagai pesertanya bukan sebagai panitia. Mhm. Terus saya juga ada les Bu di luar dan saya pun les di luar itu juga ada tugasnya gitu. Les Jadi di luar, iya. Terus jadi tugas di sekolah sama di tugas luar di itu les. juga ada, iya. Oke. Berarti lumayan banyak tugas-tugasnya nih. Iya, Bu. Oke. Kalau tugas di sekolah masih bisa ditangani atau gimana? Ya itu sih, Bu. Karena kan gimana ya, Bu, fokus saya kan kepecah gitu ya. Saya ikut les buat nyiapin, seleksi perguruan tinggi, sama di sekolah saya kan ada kelas tambahan juga, Bu, buat persiapan Oh UN. iya, betul betul. Nah, itu juga masih ada tugas juga, Bu. Jadi saya tuh apa ya, Bu, lebih mentingin untuk yang tryout-tryout saya buat, apa, ngincar PTN nanti. Terus Oke. akhirnya ya gitulah, Bu. Ya, sepertinya nampaknya sangat stres kali ya. Oke. Begitu ya. Tapi mainnya masih sering sama teman-teman atau gimana nih? Enggak, Bu, saya sekarang udah jarang banget main karena gimana ya, Bu, kalau ada libur, itu saya mending buat tidur di rumah, buat istirahat, buat nonton, kayak buat me time biar Nonton. iya, Bu, kalau saya semisal malah ketemu sama teman-teman, saya malah tambah stres, kayak tambah capek gitu loh, Bu. Jadi Oke. lebih baik saya recharge energi aja buat tidur di rumah gitu. Nah, berarti kalau misalnya kamu lagi burn out atau stres tuh kamu ngalihinnya ke tidur atau enggak ke apa, nonton. Kiranya Ya. kalau berarti sering nonton film nih ya hobinya. Iya, Bu. Hobi juga atau gimana nih? Ya bisa dibilang gitu sih, Bu. Oh, udah nonton film apa aja, Nana? Ya banyak sih, Bu. Soalnya kan akhir-akhir ini banyak ya, Bu, film bagus. Biasanya kan saya nontonnya di bioskop, cuman kemarin itu karena saya aja udah mau keluar rumah aja udah capek. Akhirnya saya nonton lah, Bu, film-film yang lama gitu. Saya kan suka ya film-film horor gitu kan, Bu. Hmm. Ya gitu sih, Bu, nonton film horor. Gimana ya, Bu? Aneh gak sih, Bu, kayak stres tapi nonton film horor gitu? Nggak apa-apa kan itu juga bisa mengekspresikan Iya gitu sih, kan. Bu. Oke, kalau gitu. Ya, lumayan komplikasinya banyak ya. Maksud saya tuh ya namanya juga anak kelas 12 lagi sibuk-sibuknya, lagi ambis-ambisnya, terus stres-stresnya, terus juga ya ada mungkin Nana dengan menghibur dirinya itu ya nonton film begitu. Ya bagus sebenarnya. Terus juga pilihan Nana sepertinya untuk konseling ini juga nampaknya apa, hiburan-hiburan yang seperti itu sudah tidak seperti benar-benar kayak mungkin malah bikin
perasaan Nana atau pikiran Nana tambah bingung gitu ya. Kiranya Nana sebelumnya kan belum pernah konseling nih. Jadi saya ingin menjelaskan konseling sedikit. Jadi konseling itu dimana kita dimana ada situasi konselor dengan konseli. Jadi konselor itu ya guru BK tentunya. Nah konselingnya ya klien yaitu seperti siswa dan semacamnya. Jadi kita di sini bisa saling berbagi, saling berbagi pengalaman, situasi dan semacamnya. Ya bisa bisa entah itu perasaan-perasaan yang membingungkan, pikiran-pikiran yang bikin tambah stres atau membuat pikiran dan perasaan itu rumit dan gitu. Jadi di sini bisa kamu ekspresikan. Nah tentu kita juga kan di dalam konseling ini um, nggak cuma sharing-sharing aja, tapi kita juga bisa mengarahkan, bisa membantu Nana untuk mendapatkan situasi atau solusi yang diinginkan seperti itu. Nah dari Mbak Nana, dari Nana sendiri nih bisa uh, ada yang ingin ditanyakan dulu atau belum nih kiranya? Saya mau tanya ini aja sih, Bu. Kan ya mungkin permasalahan saya ini agak sensitif ya, Bu. Iya. Terus saya juga ya takut gitu loh, Bu, kalau semisal cerita saya itu nanti akan kesebar. Nah, karena ya Ibu tahu sendiri kan stigma yang ada di masyarakat kan banyak guru BK yang justru malah nyebarin ceritanya ke siswa lain gitu kan, Bu. Nah, saya tuh takut apakah hal itu tuh juga sebenarnya sudah menjadi apa ya, Bu, tanggung jawab gitu loh, Ibu. Apakah Ibu bisa menjaga rahasia saya atau gimana, Bu? Oh tentu ya, kan kita juga sebagai apa orang yang menjalani profesi tentunya konselor itu punya etika profesi di mana salah satunya untuk menjaga kerahasiaan. Ya mungkin karena stigmanya masyarakat, mungkin banyak konselor di luar sana yang belum bisa menerapkan hal itu. Jadi ya banyak stigma-stigma masyarakat. Tapi untuk di sekolah ini tentu Nana nggak perlu khawatir karena kita juga sudah menandatangani dan etika-etika profesi itu. Jadi bisa mempertanggungjawabkan uh, profesi kita. Jadi Nana nggak perlu khawatir untuk ceritanya kesebar atau disebarluaskan atau semacamnya karena nanti bisa apa ya? Ya pokoknya kita bisa menjaga kerahasiaan itu dan gitu Nana. Jadi kalau misalnya saya cerita itu nggak akan disebarin, Bu. Jadi yang tahu cuman kita aja kan, Bu? Iya tentu yang tahu kita aja berdua dan saya juga nggak akan cerita-cerita kemana-mana kok itu kan apa kalau disebarluaskan ceritanya juga bisa melanggar etika profesi kan yang mana nanti profesi kita bisa dicabut jadinya kalau misalnya Nana mau cerita-cerita ya tentu kita sebagai guru BK di sini di sekolah kita ini tetap menjaga etika itu begitu. Apa Nana masih khawatir lagi? Nggak sih, Bu. Saya udah cukup paham sama penjelasan Ibu. Oke. Nah, Nana udah tahu belum nih, kiranya kalau konseling ini nggak cuma di satu sesi aja. Jadi, saya mau ngasih tahu kalau sesi konseling kita ini mungkin bisa sedikit, eh, tapi nggak lama, tapi bisa 6 sampai 8 sesi. Nah, sesinya, apa yang dimaksud sesi itu ya saat ini nih, ini kan sesi satu. Jadi, sesi satu ini dimana kita cuma bisa apa Nana untuk mendekatkan diri dulu sama saya atau kita sebagai saya sebagai konselor bisa mendekatkan diri sama Nana jadi lebih akrab aja dulu begitu. Nah untuk sesi berikutnya seperti 2, 3 dan seterusnya itu kita menyesuaikan nanti ceritanya Mbak Nana ceritanya Nana tuh seperti apa dan nanti kita juga akan memberi solusi dan sesi-sesi berikutnya nantinya tuh akan mengevaluasi bagaimana apakah solusi tersebut sudah sudah bisa benar-benar terselesaikan untuk menyelesaikan masalahnya Nana itu begitu. Nah dari sesi-sesi ini ada yang ingin ditanyakan dulu belum? Ditanyakan atau belum sama Mbak Nana? Berarti eh,
kita itu bisa ketemu kurang lebih sampai 6 sampai 8 kali tuh ya, Bu, sesuai dengan ya kebutuhan saya apakah nanti permasalahan saya itu kiranya udah bisa diselesaikan, udah bisa ditangani atau belum gitu ya, Bu. Betul betul. Terus kalau semisal nanti misal di 6 sesi nih, Bu, menurut saya kok masih banyak evaluasinya gitu. Apakah memungkinkan jika kita kayak menambah ya kurang lebih 1 sampai 2 sesi gitu, Bu? Bisa bisa, nanti kan kita lihat dulu ya, apakah memang benar-benar kan solusi kan nggak cuma satu. Nah, solusi bisa aja, beberapa pilihan dan itu tergantung nanti apakah solusi pertama itu berhasil di, eee, situasi kamu atau enggak, permasalahan kamu atau enggak. Nanti kan kita ada evaluasi setiap pertemuan. Kalau misalnya memang itu belum terselesaikan, nanti kita, apa sih, kiranya yang benar-benar bisa evaluasi itu bisa, buat kita jadi di proses berikutnya lebih baik lagi begitu. Ya Mmm. mungkin seperti itu dan ya pokoknya Nana nggak perlu takut untuk cerita, ya begitulah. Kan tadi Nana apa, masalahnya juga mungkin karena Nana stres mungkin makanya memutuskan untuk ke sini. Ya gitu mungkin kiranya sampai atau mau cerita sekarang nih Nana? Atau nanti setelah tapi udah izin dulu atau belum nih sama orang tuanya? Udah, Bu, saya kemarin udah bilang kalau semisal nanti mungkin pulangnya Agak agak telat. terlambat, karena ada, konseling sama ibu gitu. Oh, bagus kalau begitu. Ya, pokoknya nanti kan sesi-sesi berikutnya. Kalau sebelum sesi berikutnya kita nanti saya hubungi Nana untuk kapan waktu luang kita bisa ngobrol atau bisa menceritakan masalahnya lagi gitu. Berarti, untuk pertemuannya itu kita setiap minggu sekali kan, Bu, atau gimana, Bu? Ya, bisa seminggu sekali gitu, biar lebih efisien aja ya. Terus apakah waktunya sama kayak hari ini atau beda-beda gitu loh, Bu? Karena kan takutnya nanti kalau ya mohon maaf, Bu, kalau Ibu, ngabarinnya mendadak itu kan takutnya saya udah ada tryout atau ada les gitu. Hmm. Jadi, mungkin apa sekalian kita bikin aja ya, Bu, misal ketemunya setiap hari apa, jam berapa gitu. Saya menyesuaikan ke Ibu aja sih. Oke. Kalau Nana sendiri nih waktu luangnya kapan? Hari apa? Kalau saya sih kalau semisal hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu saya ada les, Bu. Jadi hari Senin itu mungkin bisa. Hari Senin sih, Bu, bisanya, Bu. Hari Senin. Iya, Hari Senin setelah pulang sekolah atau gimana? bisa, Bu. Soalnya Ada sebenarnya eskul nggak? hah? Mungkin kan kelas 12 ini ada pelajaran mandiri kan? Di Iya, hari Senin ada atau enggak nih? ada sih, Bu, tambahan cuman sampai jam 4. Mungkin Sampai nanti jam setelah 4. kelas kayak jam 5 sampai jam 6 gitu bisa sih, Bu. Oke. Nanti coba saya lihat dulu ya, apa jadwal saya hari ini. Minggu depan. Biar bisa disesuaikan juga nih jadwalnya. Ini Nana nanti sebelum konseling usahakan makan dulu ya, Nah. Iya, Bu. Takutnya nanti lapar malah jadi emah atau gimana. Hmm, hari Senin ya, Senin besok. Senin saya juga luang nanti. Nanti saya luangin apa? Sampai jam 4. Berarti setelah kamu kan biasanya jam 5 kan? Berarti nanti jam 5 aja nanti. Gak apa-apa. Jam 5 sampai jam 6 kan hampir. Ya 30-45 menitan ada lah ya. Berarti hari Senin ya. Hari Senin jam 5 sampai dengan selesai. Oke, bagus. Eh, tapi nanti semisal kalau saya memang ada gangguan atau emang nggak bisa di hari tersebut, saya usahakan nanti apa chat Nana atau di WhatsApp itu 2 hari sebelumnya gitu. Takutnya kan saya juga ada apa dinas atau gimana di luar kota begitu. Iya, Bu. Tapi semisal nanti nggak bisa, kita usahakan reschedule ya untuk 1 minggu itu aja.
gitu. Sesinya 1 minggu itu gitu. Paham nggak nih maksudnya? Iya, Bu, paham, Bu. Oke. Oke, Nana setelah sesi konseling ini mau kemana? Mau pulang atau gimana nih? Iya, Bu, saya soalnya nanti tuh abis jam 6 juga masih ada les. Jadi sebenarnya Wah. setiap hari sih, Bu, ada les. Cuman waktunya yang beda. Kalau hari Selasa sampai Jumat itu lebih awal. Kalau hari Senin itu ya setelah maghrib, setelah jam 6 gitu, Bu. Berarti waduh sekarang jam berapa ini? Oke, mungkin sampai sesi 1 sampai sini aja dulu ya. Karena Nanan juga ada les, ada ini pengajarnya. Boleh. Nanti minggu depan bisa di ini lagi. Atau mungkin beberapa hari kemudian ya. Iya, Bu. Gak apa-apa ya, sampai sini dulu aja dulu. Boleh, Bu. Oke, Kalau gitu nanti kita saya kenalan dulu dah. saya pamit ya, Bu. Terima Oke. kasih atas waktunya ya, Bu. Oke, terima kasih Nana. Hati-hati di jalan ya. Ya, kasih ya, Bu. Ya.